Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih salah satu bahan makanan yang sangat terkenal, yaitu adalah tempe. Tempe superfood asli Indonesia. Nah, tentu saja 100% dari Indonesia asalnya. Nah, tempe itu kenapa sih kok bisa dikatakan menyehatkan? Karena tempe mengandung sumber protein yang tinggi. Jadi, ketika tempe dikonsumsi oleh kita, bisa jadi nih protein dalam tubuh kita akan terpenuhi dan bisa menyebabkan badan kita menjadi lebih sehat karena kebutuhan protein pada tubuh kita terpenuhi secara baik. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang kandungan-kandungan pada tempe. Simak videonya. Nah, siapa sih di sini yang tidak tahu tempe? Pastinya sudah tahu semua ya. Nah, tempe merupakan makanan dengan sumber protein nabati yang tinggi dan tak kalah jauh bila dibandingkan dengan daging. Nah, tempe makanan rakyat Indonesia yang mendunia. Nah, ternyata tempe sudah masuk dalam kalangan dunia nih. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan juga bisa mencegah diare nih. Nah, tentu saja manfaatnya banyak banget nih ternyata hanya dengan mengkonsumsi tempe saja. Ternyata bisa juga untuk mencegah radikal bebas ya karena mengandung antioksidan. Nah, makanan asli Indonesia nih tempe. Tempe sebagai makanan asli Nusantara diajukan oleh Indonesia ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2021. Makanan yang memiliki varian berbahan dasar kacang-kacangan itu dapat diolah menjadi beragam masakan bercita rasa. Nah, di sini asal-usul nama tempe nih dari Serat Centini 1814 jilid 3 dan 12. Brambang jahe santen tempe, asam sambal letokan, dan kadele tempe serundengan. Nusa Jawa silang budaya, jaringan Asia. Tempe berasal dari kata tape yang berarti fermentasi dan wadah besar tempat produk fermentasi disebut tempayan. Nah, Encyclopedia One Wonderlands Indie pada tahun 1922 tempe disebut kue yang terbuat dari kedelai dengan proses fermentasi. Nah, ini ada jenis-jenis tempe di Indonesia. Jadi tidak hanya satu macam saja ternyata ya. Ada banyak nih, ada tempe kedelai dari kacang kedelai, tempe gembus dari ampas tahu, tempe benguk dari kacang koro, tempe kecipir dari biji kecipir, tempe lamtoro dari lamtoro atau pete Cina, tempe bongkrek dari ampas kelapa, tempe menjes dari kacang merah, dan yang terakhir tempe bungkil dari ampas kacang. Jadi banyak sekali ya macam-macam tempe yang ada di Indonesia ini. Nah, manfaat tempe bagi kesehatan nih bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta kinerja otak, mencegah osteoporosis, bisa memenuhi kebutuhan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah, bisa mencegah kanker, dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, masakan berbahan dasar tempe banyak banget nih, bisa dari tempe bacem, tempe orek, tempe penyet, serta tempe mendoan atau bisa disebut gorengan. Nah, ini fakta tentang tempe nih. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang berbahan dasar dari kedelai. Manuskrip Serat Centini. Nah, masyarakat Jawa abad ke-16 telah mengenal tempe ya sebenarnya. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno. Indonesia adalah negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Nah, konsumsi kedelai di Indonesia ada 3 macam nih, yaitu 50% produksi tempe, 40% produksi tahu, dan 10% produksi tauco dan kecap. Jadi paling besar produksinya adalah yang produksi tempe, 50%. Nah, manfaat tempe bagi kesehatan ada banyak sekali ya manfaatnya, tentunya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah osteoporosis, sumber vitamin B12 yang dibutuhkan sekali oleh tubuh kita,
mencegah asma, mengurangi risiko penyakit Parkinson atau bisa disebut buyutan ya kalau bahasa Jawa, menurunkan kolesterol, antioksidan, bisa juga disebut penangkal radikal bebas nih, bisa menurunkan gula darah, baik digunakan sebagai menu diet dan bisa mencegah kanker nih. Nah, jadi bisa digunakan untuk pencegahan penyakit kanker, tetapi hati-hati ya, apabila kebanyakan bisa menjadi asam urat. Nah, ini tentang 3 fakta unik pada tempe. Yang pertama adalah olahan kedelai paling banyak dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui, pengrajin tempe di Indonesia sangatlah banyak. Di Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Seperti yang tadi ya, sudah ada keterangannya. 40% untuk memproduksi tahu dan 10% dalam bentuk produk lain seperti tauco, kecap, dan lain-lainnya. Seperti kecap manis itu dari kedelai hitam juga. Nah, konsumsi tempe rata-rata per orang dalam 1 tahunnya di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 6,45 kg. Wah, ternyata banyak banget ya, sampai 6 kilogram lebih. Nah, jadi bisa dijadikan sumber penghasilan juga nih untuk memproduksi tempe. Yang kedua adalah produk lokal berbahan baku impor. Tahukah kamu, meskipun tempe merupakan produk asli Indonesia, para pengrajin tempe di Indonesia memilih impor atau memasukkan bahan baku dari luar negeri, yang salah satunya dari Amerika Serikat. Nah, hal ini dikarenakan produksi kedelai dalam negeri masih belum bisa untuk mencukupi kebutuhan kedelai di Indonesia. Nah, selain itu, para pengrajin tempe lebih suka menggunakan kacang kedelai yang diimpor dari luar negeri. Hal ini dikarenakan kualitasnya dinilai lebih bagus dibandingkan kedelai dalam negeri, sehingga akan berdampak pada tempe yang dihasilkan nantinya. Nah, jadi bisa disimpulkan nih, kualitas kedelai yang diimpor dari luar negeri itu lebih bagus dibandingkan kualitas kedelai yang berasal dari dalam negeri. Padahal sebenarnya kalau dari dalam negeri kan bisa meningkatkan ekonomi juga nih. Yang ketiga adalah harga mahal di luar negeri. Penyebaran tempe telah meluas nih menjangkau berbagai kawasan. Masyarakat Eropa cukup lebih lama mengenal tempe. Yang memperkenalkan tempe kepada masyarakat Eropa adalah imigran asal Indonesia yang menetap di Belanda. Nah, melalui Belanda, keberadaan tempe menyebar ke negara Eropa lain seperti Belgia dan Jerman. Nah, tercatat tempe cukup populer di beberapa negara Eropa sejak tahun 1946. Wah, cukup lama nih. Walaupun begitu, jumlah produsen tempe di luar negeri terbilang masih sangat sedikit dibandingkan produsen yang tinggal di Indonesia, sehingga dengan jumlah produk yang masih sedikit menyebabkan harga tempe menjadi lebih mahal di Indonesia, karena ternyata tempe diekspor juga nih untuk pasar luar negeri. Nah, proses pembuatan tempe lebih sehat dan bermanfaat. Nah, simak terus ya, mengenal proses pembuatan tempe. Tempe, makanan yang kerap dikonsumsi sehari-hari, ternyata membutuhkan proses yang tidak sederhana loh. Pembuatan tempe setidaknya memerlukan waktu selama 3 hari nih, mulai kedelai mentah hingga penumbuhan jamur dan siap untuk dipasarkan. Untuk proses pembuatannya nih, yang pertama, biji kedelai direbus selama 30 menit, kemudian kedelai direndam selama 1 malam. Lalu kulit ari kedelai dikupas hingga menjadi keping kedelai. Yang keempat adalah keping kedelai ditanak hingga matang. Selanjutnya kedelai ditiriskan hingga dingin dan mengering. Yang keenam, ditambahkan ragi. Dalam 1 kilogram kedelai, raginya itu 1 gram. Nah, kemudian bungkus kedelai menggunakan daun pisang atau plastik lalu diperam. Yang terakhir, tempe jadi dalam 2 hari dan siap untuk dikonsumsi. Nah, ini nilai gizi per 100 gram tempe. Nah, ini jenis-jenis jamur yang bisa untuk membantu pembuatan tempenya nih. Nah, tempe di luar negeri sudah tersebar di berbagai negara ya, tentunya ada 8 negara nih yang lumayan besar untuk
tingkat konsumsi tempenya. Nah, nilai gizi tempe dan tahu. Harga tempe dan tahu kini naik karena harga kedelai yang kian melonjak. Padahal kedua makanan tersebut selama ini dikenal sebagai sumber protein nabati yang sehat serta harganya murah meriah. Nah, dalam tahu 100 gram itu mengandung energi 80 kilokalori, karbohidrat 0,8 gram, lemak 4,7 gram, protein 10,9 gram, dan juga serat 0,1 gram. Sedangkan kacang kedelai dalam berat 100 gram mengandung energi 381 kilokalori, karbohidrat 24,9 gram, lemak 16,7 gram, protein 40,4 gram, serta serat 3,2 gram. Nah, sedangkan untuk tempe dalam berat 100 gram ada kandungan energi 201 kilokalori, karbohidrat 13,5 gram, lemak 8,8 gram, protein 20,8 gram, serta kandungan seratnya 1,4 gram. Nah, sebenarnya paling tinggi kandungan energinya aja di kacang kedelai, tetapi tentu saja di situ ada kandungan lemak yang cukup tinggi juga. Nah, ini ada perbandingan nih komposisi zat gizi dalam 100 gram antara kedelai dengan tempe. Nah, bisa dilihat ya, banyak sekali kandungan zat gizi yang ada di dalamnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, komposisi gizi kedelai lebih bagus atau lebih tinggi daripada tempe. Tetapi mengapa banyak orang mengatakan konsumsi tempe lebih baik daripada konsumsi kedelai ya? Nah, ternyata kandungan genistein dan phytoestrogen pada tempe dapat mencegah kanker prostat dan juga payudara. Kemudian bisa mengkonsumsi tempe secara teratur dapat menurunkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida darah. Nah, tempe juga bisa jadi antioksidan nih. Dalam tempe dapat mencegah penuaan dini dan mempertahankan kecantikan wajah serta kulit kita karena bisa mencegah radikal bebas. Nah, untuk pengolahan tempe bisa banget nih diolah jadi tempe goreng dengan sambal ataupun tempe orek seperti ini ya. Sangat menggoda, serta ada tempe mendoan atau gorengan. Bisa juga dijadikan stik tempe, kemudian nugget tempe, ataupun sate tempe juga bisa. Nah, yang menarik ini nih, tempe penyet, serta bisa juga dijadikan usaha ya. Karena dari usaha tempe akan menghasilkan peluang menjadi wirausaha akan lebih besar. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.